Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kepada yang terhormat Bapak Samsul Ma'arif selaku dosen pengampu Pendidikan Pancasila 12 dan, kepada teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 3 sebagai moderator ingin mempresentasikan terkait isu kontekstual yang berhubungan dengan, sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ananda Satrio, Anyong Pristiadewa, Adelia Cahyani Putri, Arini Widiati, saya sendiri Asida Kirana, kemudian ada Azura Azarin, Ellen Susanto, Farhan Ian, Intan Zabiah, Kadek Dea Amanda, dan Kenny Sabita Zahra. Untuk yang pertama, munculnya latar belakang munculnya kerajaan itu dijelaskan oleh teman saya Arik Azani. Baik, terima kasih Mbak Gita sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kemunculan kerajaan-kerajaan yang berpecah belah NKRI. Belakangan negara Indonesia dihubungkan dengan hadirnya sebuah kelompok yang mengaku telah mendirikan sebuah kerajaan. Peristiwa tersebut pun menggegerkan publik sekaligus meresahkan karena deklarasi dari Keraton Agung Sejagat. Keraton Agung Sejagat sendiri merupakan keraton yang dibuat oleh segelintir orang yang katanya merupakan warisan nenek moyangnya dari 500 tahun yang lalu. Sebenarnya Keraton Agung Sejagat ini dipergunakan untuk eksistensi atau penipuan gitu kan. Nah, di sini para pendiri Keraton Agung Sejagat bahkan mengklaim telah mendapatkan izin dari dunia internasional. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala ya. Nah, katanya di sini para pendiri Keraton Agung Sejagat bahkan telah mengklaim mendapatkan izin dari dunia internasional yaitu PBB. Selain itu, munculnya Keraton Agung Sejagat ini berkisaran pada bulan Januari pada tahun 2020. Keraton Agung Sejagat ini berlokasi di Desa Pogung, Juru Tengah Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Diberitakan sebelumnya bahwa KAS atau Keraton Agung Sejagat mulai dikenal publik setelah mereka mengadakan acara Wilujengan dan kirap budaya pada Jumat tanggal 10 bulan Januari 2020 hingga Minggu tanggal 12 bulan Januari 2020. Keraton Agung Sejagat sendiri dipimpin oleh seorang yang dipanggil Sinuwun bernama asli Toto Santoso Hadiningrat dan istrinya yang dipanggil Kanjeng Ratu yang memiliki nama asli Fani Aminadia alias Diah Kitaraja. Pihak Keraton Agung Sejagat mengklaim hingga kini memiliki pengikut sebanyak 450 orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ahli sosiolog perilaku menyimpang sekaligus staf pengajar Departemen Sosiologi Fisik Universitas Indonesia, Daisy Indira Yasmin menyampaikan hal yang mungkin melatar belakangi kelompok KAS itu terbentuk adalah motif ekonomi. Motif ekonomi yang dimaksudkan oleh Daisy berkaitan dengan kedua pihak, baik pembuat ide dan juga pengikutnya. Keyakinan yang dibangun dan ditumbuhkan hanyalah untuk kepentingan ekonomi. Dengan kata lain, mereka membangun KAS dengan tujuan dan harapan utama adalah mencari keuntungan ekonomi dari apa yang dilakukan tersebut. Adapun KAS yang telah memiliki banyak pengikut kata Daisy itu menggambarkan
Strategi yang digunakan untuk menjaring massa memang menggunakan model interaksi ritual yang mengedepankan obsesi terhadap mukjizat tersebut. Dia mengaku sebagai pasangan Jibril sebagaimana ditulis dalam kitab suci sebelumnya dan mengaku ialah sosok yang dinyatakan sebagai Tuhan, sosok surgawinya di dunia. Merasa sebagai penyebar wahyu Tuhan dengan perantara Jibril, menyebut dirinya sebagai Imam Mahdi. Mereka juga mengatakan untuk membobol bank luar negeri di Birmingham. Selanjutnya, pada penyebab akan dijelaskan oleh Azida. Sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya kita menonton video terlebih dahulu yang sudah akan disajikan oleh kelompok kami. Hei warganet, kemunculan Keraton Agung Sejagat di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang diikuti dengan penangkapan Raja dan Ratu Sejagat beberapa waktu lalu telah menghebohkan warganet. Menyebut sebagai Raja Ratu kerajaan itu, mereka mengklaim memiliki banyak pengikut dan mendirikan sejumlah bangunan di desa itu. Tindakan dan ucapan mereka kemudian diliputi oleh media secara meluas dan memunculkan kontroversi. Sebelum kemunculan Keraton Agung Sejagat, sudah ada beberapa kerajaan aneh yang muncul di Indonesia. Berikut adalah kerajaan fiktif aneh di Indonesia. Namun sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe atau berlangganan di bawah video ini dan aktif dari channel kami. 1. Kerajaan Tahta Suci. Lia Eden mendirikan kerajaan Tahta Suci menghebohkan publik setelah menjadi rasul mengakui sebagai Jibril dan Mesias yang akan menjadi juru selamat sebelum tibanya hari kiamat. Tak itu, Lia Eden juga mengakui dirinya sebagai reinkarnasi dari Bunda Maria yang merupakan ibu dari Yesus Kristus. Sementara itu, anaknya Ahmad Muti mengklaim dirinya reinkarnasi sebagai Isa Al-Masih. Klaim lainnya yang menghebohkan publik yaitu tatkala dirinya menyatakan bahwa akan ada UFO yang mendarat di Monas untuk membawa dirinya bersama para pengikutnya. 2. Kerajaan Jipang Panolam. Kerajaan aneh kembali muncul. Hei warganet, kemunculan Keraton Agung Sejagat di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang diikuti dengan penangkapan Raja dan Ratu Sejagat beberapa waktu lalu telah menghebohkan warganet. Menyebut sebagai Raja Ratu kerajaan itu, mereka mengklaim memiliki banyak pengikut dan mendirikan sejumlah bangunan di desa itu. Tindakan dan ucapan mereka kemudian diliputi oleh media secara meluas dan memunculkan kontroversi. Sebelum kemunculan Keraton Agung Sejagat, sudah ada beberapa kerajaan aneh yang muncul di Indonesia. Berikut adalah 5 kerajaan fiktif aneh di Indonesia.
Namun sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe atau berlangganan di bawah video ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari channel kami. 1. Kerajaan Tahta Suci. Lia Eden mendirikan kerajaan Tahta Suci menghebohkan publik setelah menjadi rasul dari kerajaan surga. Perempuan asal Surabaya itu mengakui sebagai Jibril dan Mesias yang akan menjadi juru selamat sebelum tibanya hari kiamat. Tak hanya itu, Lia Eden juga mengakui dirinya sebagai reinkarnasi dari Bunda Maria, yang merupakan ibu dari Yesus Kristus. Sementara itu, anaknya Ahmad Muti mengklaim dirinya reinkarnasi sebagai Isa Al-Masih. Klaim lainnya yang menghebohkan publik yaitu tatkala dirinya menyatakan bahwa akan ada UFO yang mendarat di Monas untuk membawa dirinya bersama para pengikutnya. Dua, Kerajaan Jipang Panolan. Kerajaan aneh kembali muncul menghebohkan Indonesia, yaitu Kerajaan Jipang di Blora, Jawa Tengah. Kerajaan Jipang sempat mati dan kembali berdiri pada tahun 2014 lalu. 2 tahun setelahnya, kerajaan ini sempat menyelenggarakan kirab budaya dengan bantuan dari pemerintah setempat. Kerajaan yang juga disebut dengan Kerajaan Kadipaten, Jipang merupakan nama sejarah yang disebut dalam beberapa kronik di Jawa, khususnya yang terkait dengan Kerajaan Demak. Salah satu pangeran terpenting yang mengatakan Jipang merupakan sebuah kerajaan bawahan dari Kerajaan Demak, yaitu Gusti Pangeran Raja Adipati Arya Jipang II, Barik Barlian. Menurut dia, nama Jipang sering muncul dalam catatan sejarah karena penguasanya yang terkenal, Arya Penangsang alias Arya Jipang yang merupakan Sultan Demak kelima. Kerajaan Ubur-Ubur. Dan yaitu Kerajaan Ubur muncul di Banten membunuh warga. Kerajaan muncul pada tahun 2008 itu diketahui berupa komunitas agamaan. Kerajaan yang dipimpin oleh sepasang suami istri mengaku sebagai jelmaan Nyi Roro Kidul yang menganut agama Sunda Wiwitan, namun mengakui Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka seringkali mengadakan kerajaan ini hanya memiliki 20 orang pengikut. Struktur organisasi di Kerajaan Ubur-Ubur terbilang lengkap. Struktur tersebut terdiri dari Aisyah sebagai ratu dan Rudi sebagai raja. Tak tanggung-tanggung, tujuan didirikannya Kerajaan Ubur-Ubur ini setelah raja dan ratu mendapat bisikan gaib untuk menjebol 2 bank luar negeri, yaitu Bank Griffin 1999 Birmingham dan Bank Swiss. Kerajaan Agung Sejagat. Munculnya Kerajaan Agung Sejagat beberapa waktu lalu sempat viral dan menghebohkan karena mengklaim kerajaan viral karena memposting foto acara kirab budayanya di media sosial. Kerajaan ini memiliki pengikut sebanyak 450 orang. Struktur kerajaan ini diketahui mempunyai 13 menteri hingga memiliki cabang di daerah. Kerajaan Agung Sejagat diklaim untuk menunaikan janji 500 tahun dari runtuhnya Kerajaan Majapahit pada tahun 1518. Toto Santoso yang mengklaim sebagai raja ini turut membangun pendopo dan sendang atau kolam yang ada di sebelah utara, yang keberadaannya telah disakralkan. Bukan hanya itu, di kerajaan tersebut juga memiliki sebuah batu yang menjadi prasasti Kerajaan Agung Sejagat. Kerajaan Sunda Empire. Belum berhenti kehebohan Kerajaan Agung Sejagat. Publik kembali digegerkan dengan viralnya Kerajaan Sunda Empire di Bandung. Keberadaan Sunda Empire terungkap saat akun Facebook bernama Reni Khairani Miller mengunggah foto mengenakan seragam layaknya anggota militer yang lengkap dengan baret berwarna biru di kepala. Reni memposting foto bersama ratusan pengikutnya yang menggunakan seragam yang sama.
Foto yang diunggah Reni pada 9 Juli 2019 itu terlihat membawa spanduk bertuliskan Sunda Empire. Keberadaan Sunda Empire memberikan prediksi bahwa pemerintahan dunia akan berakhir pada 15 Agustus 2020 mendatang. Nagasaki jatuh, maka negara pertama kali kerajaan yang diberdirikan adalah Vatikan. 15 Agustus tahun 1945. 15 Agustus. Demikian info menarik mengenai 5 kerajaan fiktif aneh di Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan memberi support pada channel kami. Kemudian untuk penyebab munculnya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu, yang pertama kekecewaan terhadap pemerintah Indonesia yang setiap tahun bermasalah. Jadi bisa kita ketahui bahwa di Indonesia itu semakin bertambah waktu, bertambah tahun, semakin bertambah juga konflik-konflik yang ada di Indonesia. Jadi munculnya kerajaan-kerajaan tersebut seperti menggambarkan kekecewaan atas konflik-konflik yang ada di Indonesia. Kemudian adanya kepercayaan pada nilai-nilai fatalisme atau sikap fatalistik. Sikap fatalistik itu bisa diartikan seperti mempercayai mitos-mitos tanpa memikirkan secara logis. Jadi fatalistik itu bisa diartikan sebagai sikap pasrah dan menerima apa adanya tanpa ada usaha untuk mengetahui tentang kebenarannya. Jadi dapat dikatakan fatalistik itu hampir mirip dengan takdir. Kemudian untuk penyebab yang ketiga dan keempat dijelaskan oleh Azura. Kemudian yang ketiga adanya pola pikir bahwa ramalan Kertonegoro itu ada. Ramalan Kertonegoro sendiri itu adalah adanya seorang ratu yang adil dan mendapatkan sebuah wahyu. Hal ini digambarkan untuk mendapatkan kehidupan manusia yang adil dan juga tentram. Kepercayaan kuno inilah yang bisa jadi disinyalir membentuk sebuah kelompok tertentu hingga tercetus sebuah kerajaan yang diberi nama Keraton Agung Sejagat contohnya. Terus kemudian yang keempat, adanya ketimpangan atau perekonomian yang tidak merata. Ekonomi yang tidak merata menjadikan masyarakat mereka menjadi jalan pintas untuk cepat sukses, terlebih jika mereka melihat tetangga mereka sudah terlebih dahulu sukses contohnya. Rasa iri itu akan muncul dengan sendirinya. Keraton Agung Sejagat contohnya, awalnya menawarkan berbagai harapan-harapan dengan sebuah ideologi agar orang tertarik kemudian menjadi pengikutnya. Dengan mengeluarkan sejumlah uang yang kemudian diharapkan masyarakat setelah mereka membayar maka kehidupannya akan berubah. Namun yang terjadi, masyarakat tersebut ditipu yang membuat ekonomi mereka juga semakin lebih turun. Kemudian untuk selanjutnya hubungan isu-isu tadi dengan sila Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia akan dijelaskan oleh Anyong Pristia Dewa. Selanjutnya adalah hubungan dengan sila ketiga, yaitu yang pertama adalah persatuan, yang berarti tidak terpecah-pecah, gabungan atau keterpaduan. Kemunculan kerajaan tersebut dapat menimbulkan perpecahan dan mengurangi rasa nasionalisme sehingga dapat mengancam rasa persatuan. Lalu kesatuan, yang berarti keadaan yang utuh, tidak terpecah-pecah, keterpaduan dari keanekaragaman atau kemajemukan. Kemunculan kerajaan tersebut dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Selain itu dapat mudah dimanfaatkan oleh suatu kepentingan untuk mempengaruhi dan mengadu domba sehingga mengganggu toleransi dan dapat menjadi ancaman bagi kepaduan dalam keberagaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farhan. Selanjutnya, pada poin kedua yaitu pada tahun 1945, para pejuang kemerdekaan Indonesia itu telah sepakat untuk membangun sebuah sistem negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar terciptanya Persatuan Indonesia. Dengan timbulnya kerajaan-kerajaan tadi merupakan ancaman bagi Persatuan Indonesia yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.
Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, sehingga bisa kita ketahui bahwa bentuk negara Indonesia itu kesatuan dan tidak bisa terbagi-bagi menjadi negara-negara bagian ataupun kerajaan-kerajaan baru, sehingga kerajaan tadi menyalahi Undang-Undang Dasar yang tentunya juga menyalahi Pancasila, nilai-nilai Pancasila secara keseluruhan, terutama pada Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Begitu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kemudian yang selanjutnya adalah pendapat kelompok kami mengenai isu tersebut akan dijelaskan oleh yang pertama Ellen. Jadi yang pertama, menurut pendapat kelompok kami, perbedaan bukanlah jurang pemisah, melainkan perekat dalam keberagaman. Seperti yang pernah dikatakan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Indonesia tidak akan ada jika tidak ada NTT, Bali, Papua, Jawa Timur, dan sebagainya. Nah, dari perkataannya itu kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya Indonesia tuh dibangun oleh keberagaman itu sendiri, sehingga tidak mungkin itu menjadi faktor pemisah kita. Karena itu merupakan sebuah fondasi di mana Indonesia berdiri. Kemudian menghimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu munculnya kerajaan-kerajaan yang tidak memiliki kesejarahan yang jelas. Nah, seperti yang kita tahu tuh di Indonesia sendiri isu-isu itu sangat mudah beredar, entah itu benar atau tidak. Sepertinya seperti di grup keluarga gitu kan, itu mesti sering banget ada berita-berita tidak benar yang di-share di sana. Nah, jadi sesungguhnya kita itu harusnya mencari kebenaran dari berita ini, mencari dari mana sumbernya, dan bagaimana kerajaan-kerajaan ini bisa muncul, benar atau tidaknya itu harus kita pastikan lagi agar kita tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita tidak benar seperti ini. Nah, yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kenny. Selanjutnya itu ada generasi bangsa harus menjunjung persatuan dengan berlandaskan Pancasila dan dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana kita tahu, dalam Pancasila itu tertuang dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kembali lagi, kita harus bisa memaknai persatuan dengan berlandaskan Pancasila. Lalu yang selanjutnya ada pemerintah harus tegas mengenai isu yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia dengan menangkap oknum yang terlibat. Untuk Keraton Agung Sejagat saat ini kedua raja dan ratu sedang dalam masa tahanan sesuai dengan pasal 378 KUHP, yaitu tentang penipuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Jadi, baiklah, saya Intan akan menjelaskan pendapat kelompok kami yang selanjutnya, yaitu kita harus belajar untuk saling menghargai sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh, seperti dalam sila ketiga yang bermakna satu dan utuh. Jadi, bagaimana sih supaya kita semua dapat saling belajar untuk menghargai sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh? Menurut Notonegoro, ada 5 prinsip nasionalisme yang mungkin bisa menjadi landasan kita semua untuk mulai belajar menghargai satu sama lain. Jadi yang pertama itu adalah kesatuan sejarah. Bangsa Indonesia ini tumbuh dan berkembang melalui proses sejarah yang sama, mulai dari zaman prasejarah, zaman adanya kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Sumpah Pemuda, hingga sekarang ini kita telah merdeka. Yang kedua adalah adanya kesatuan nasib. Karena kita berada dalam suatu proses sejarah yang sama, maka kita akan mengalami nasib yang sama juga. Dan sekarang ini kita sedang berada dalam nasib yang sama, yaitu di pandemi COVID-19. Yang ketiga, itu kita harus ada kesatuan di bidang kebudayaan. Memang dari Sabang sampai Merauke itu memiliki budayanya masing-masing. Namun tentu saja budaya-budaya tersebut akan terangkum dalam suatu kebudayaan nasional Indonesia. Yang keempat adalah adanya kesatuan wilayah. Jadi kita menginjak tanah air yang sama dan juga melihat langit yang sama. Yang terakhir adalah adanya kesatuan asas kerohanian. Kita memiliki ide, tujuan, dan juga cita-cita yang sama, dan tersimpul semuanya di dalam Pancasila. Kesimpulan dari kelompok kami adalah, untuk pendapatnya, jadi sila ketiga ini haruslah membuat kita mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas perbedaan yang ada. Jangan jadikan perbedaan tersebut
sebagai konflik dan juga permusuhan, melainkan harus diarahkan menuju suatu proses perkembangan untuk menuju Indonesia yang lebih maju dan juga bersatu. Selanjutnya akan kembali ke moderator. Selanjutnya, kesimpulan dari isu-isu yang telah kami sebutkan tadi akan dijelaskan oleh yang pertama, Kadek Dea. Maaf, untuk yang pertama dijelaskan oleh Kedira. Menghadapi kekuatan dari luar. Setelah itu, mengapa mereka dengan mudah terpengaruh dengan ajakan menjadi pengikut ajaran kerajaan seperti ini? Hal ini dikarenakan kekecewaan terhadap sistem ini menumbuhkan rasa frustasi melihat kehidupan secara sosial ekonomi tidak memberikan harapan yang baik. Sehingga ketika ada yang memberikan harapan dan iming-iming kehidupan yang lebih baik secara ekonomi maupun status sosial, hal ini serta-merta mereka ikut dalam sistem baru tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dea. Mengenai critical thinking, dapat disimpulkan bahwa edukasi dan pemikiran kritis diperlukan untuk menyikapi fenomena sosial yang muncul di sekeliling kita. Lalu pengetahuan tentang sejarah juga diperlukan sebagai pegangan kita dalam berpikir dan mengambil tindakan. Dengan adanya critical thinking akan membuat kita berpikir dengan lebih rasional, beralasan atau berdasarkan fakta, dan tidak mudah menerima isu yang beredar, sehingga tidak mudah tertipu atau terprovokasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, melalui cara berpikir kritis, kita memproses suatu informasi, apakah relevan atau sesuatu yang mustahil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan kami membuka sesi pertanyaan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Saya izin bertanya. Perkenalkan, Ya, nama saya silakan. dari kelompok 5. Ingin bertanya, bagaimana